Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 ICT atau TIK yang akan memberikan tutorial dalam Microsoft Excel mengenai bagaimana cara membuat neraca lajur dengan menggunakan rumus sum if or, dan if. Nah, adapun anggota kelompok kami diantaranya yaitu Ane Nabilah Nur Aini, Rismawati Suparman, Sopian Hidayat, dan Sri Mulyani. Baik, sebelum itu, izinkan saya memaparkan terlebih dahulu sedikit penjelasan mengenai neraca lajur itu sendiri. Neraca lajur merupakan lembaran berbentuk lajur atau kolom untuk mencatat keuangan perusahaan secara manual yang berfungsi untuk mempermudah proses penyusunan laporan keuangan, di mana terdapat beberapa kolom pada neraca lajur tersebut, yakni meliputi kolom neraca saldo, kolom jurnal penyesuaian, kolom neraca saldo disesuaikan, kolom rugi laba rugi, dan kolom neraca. Nah, selanjutnya, sebelum menuju pembuatan neraca lajur, kita pun perlu menyiapkan terlebih dahulu tabel jurnal penyesuaian, juga tabel neraca saldo yang sebagai data yang akan dimasukkan ke dalam neraca lajur nantinya. Nah, itu tadi sekilas mengenai neraca lajur. Sekarang kita masuk ke tutorialnya yang akan disampaikan oleh rekan-rekan. Baik, selamat Baik, mendengarkan teman-teman, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung jurnal penyesuaian pada neraca lajur. Sebelum menghitung pada debit dan kredit pada jurnal penyesuaian, di sini sudah ada data yang sudah kami siapkan, yaitu jurnal penyesuaian dan juga neraca saldo. Di mana pada jurnal penyesuaian sebelumnya telah kami inisialkan secara keseluruhan untuk yang data dari jurnal penyesuaian secara keseluruhan kami inisialkan dengan JP. Untuk debit kami inisialkan untuk mempermudahkan dalam proses memasukkan kepada rumus dengan inisial D, dan juga kredit dengan inisial K. Begitupun sama pada neraca saldo, digunakan penginisialan, hanya saja bedanya neraca saldo atau dalam kodenya, dalam inisialnya diganti dengan atau ditambah dengan NS ya, atau neraca saldo. Baik teman-teman, kita masukkan rumusnya, yaitu sama dengan sum if buka kurung jurnal penyesuaian titik koma, klik kolom kode pertama, yaitu berada pada kolom A6, titik koma, yang akan dihitung kita yaitu debit atau dengan inisial D. Setelah itu enter, kemudian tarik ke bawah untuk mengetahui hasil dari semuanya setelah dilakukan perhitungan. Yang selanjutnya, cara menghitung kredit pada jurnal penyesuaian. Rumusnya kurang lebih sama, menggunakan sum if buka kurung jurnal penyesuaian titik koma, kemudian klik lagi kode pertama pada kolom A6, titik koma, kredit atau kita inisialkan dengan K. Tutup kurung, enter, kemudian tarik ke bawah hingga sampai pada kolom F28 untuk mengetahui hasilnya. Oh iya teman-teman, untuk masukkan kode, misalkan kode A6, setiap komputer itu berbeda-beda ya, tergantung bagaimana dari proses pembuatan tabel pada sebelumnya. Nah, kita bisa dilihat pada name box. Baik, sekian penjelasan dari saya. Dilanjutkan pada penghitungan neraca saldo disesuaikan.
yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, baik. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan rumus if or dalam neraca saldo disesuaikan. Pertama-tama, sebelum itu kita harus mengetahui dulu neraca saldo disesuaikan itu apa. Neraca saldo disesuaikan itu berisi saldo-saldo pada akhir tahun atas sebagian saldo rekening yang disajikan dalam jurnal penyesuaian. Fungsi rumus if ini itu untuk mengembalikan sebuah nilai jika kondisi yang dicek itu benar atau salah, atau mengembalikan sebuah nilai lainnya jika kondisi yang dicek itu salah. Sedangkan rumus OR itu fungsinya akan menghasilkan true jika beberapa argumen bernilai benar atau salah jika semua argumen itu salah. Dengan penggunaan rumus if or dalam neraca saldo disesuaikan ini untuk mengetahui keseimbangan dan ketidakkeseimbangan terhadap neraca lajur untuk laporan keuangan perusahaan. Ketidakseimbangan ini seperti adanya transaksi yang terlewatkan atau belum tercatat, lalu ada kesalahan perhitungan, adanya transaksi yang tidak bisa diakui akibat kesalahan sistem. Maka dengan demikian, penggunaan rumus if or pada neraca saldo disesuaikan ini untuk memudahkan dalam menangani neraca saldo tidak seimbang. Langsung saja kepada penggunaan rumus if or pada debit neraca saldo disesuaikan. Pertama-tama, kalian masuki dulu rumus if or-nya, yaitu sama dengan if dalam kurung or. Karena kita ada di debit, menghitung debit neraca saldo disesuaikan, maka kalian lihat kolom debit pada neraca saldo dan juga jurnal penyesuaian terlebih dahulu. Kalian masuki debit neraca saldo atau kolom debit neraca saldo pada posisi C6, lalu ditambah debit jurnal penyesuaian atau posisinya ada di E6, dikurangi kredit jurnal penyesuaian pada posisi F6, lebih kecil 0, titik koma, kredit neraca saldo atau posisinya ada di D6, lebih kecil lebih besar 0, tutup kurung, titik koma, 0, titik koma, C6 atau debit neraca saldo, ditambah E6 atau debit jurnal penyesuaian, dikurang F6 atau kredit jurnal penyesuaian. Tutup kurung, kalian enter, lalu kalian bisa tarik ke bawah sampai baris kolom nomor 28. Untuk yang kredit neraca saldo disesuaikan, rumusnya sama, tapi yang membedakan jika di kredit kita memasuki dulu kolom kredit pada neraca saldo dan juga jurnal penyesuaian. Masukkan terlebih dahulu rumus if or, yaitu sama dengan if dalam kurung or, dalam kurung kredit neraca saldo atau posisi D6 ditambah kredit jurnal penyesuaian atau posisi kolom pada F6 dikurangi debit jurnal penyesuaian atau posisi kolom E6 lebih kecil 0, titik koma, debit neraca saldo atau posisi kolom C6 lebih kecil lebih besar 0, tutup kurung, titik koma,
0, titik koma, D6 atau kredit neraca saldo, ditambah F6 atau kredit jurnal penyesuaian, dikurang E6 atau debit jurnal penyesuaian. Di enter, lalu kalian tarik ke bawah sampai kolom baris nomor 28. Baik, itulah memasuki rumus if or pada neraca saldo disesuaikan. Selanjutnya untuk laba rugi akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya yaitu laba dan rugi. Sebelumnya, apa sih laba rugi pada lajur neraca ini? Nah, pada kolom ini itu kita akan mengetahui bagaimana kondisi keuntungan ataupun kerugian yang dialami oleh perusahaan. Nah, dan untuk rumus yang digunakan yaitu rumus if, yang dimana if ini berfungsi untuk mengevaluasi uji logika tertentu yang kemudian akan menghasilkan benar atau salah dengan menggunakan operator perbandingan Excel, yaitu sama dengan, lebih dari sama dengan, kurang dari, ataupun kurang dari sama dengan. Nah, untuk rumus if dalam laba atau rugi ini sendiri menggunakan operator perbandingan lebih dari sama dengan. Oke, langsung saja kita memasukkan rumus ke dalam kolom debit pada laba dan rugi. Rumusnya yaitu sama dengan if kurung buka nomor akun atau A6 lebih dari sama dengan 400 titik koma, kemudian debit pada kolom neraca disesuaikan atau G6, dan selanjutnya titik koma 0 kurung tutup. Nah, tapi sebelumnya kenapa sih menggunakan angka 400? Karena nomor akun yang masuk pada laporan kan angka 400. Maksudnya, maaf, kenapa menggunakan angka 400? Karena nomor akun yang masuk pada laporan laba dan rugi diawali dengan angka 400 sampai dengan 500. Nah, jika sudah, lakukan juga pada kolom kredit dengan rumus yang kurang lebih sama, yaitu sama dengan if kurung buka A6 lebih dari sama dengan 400 titik koma kredit pada neraca saldo disesuaikan, yaitu H6 kemudian titik koma 0 kurung tutup lalu enter. Dan hasilnya akan muncul. Tarik ke bawah untuk melihat. Nah, sekian untuk laba dan rugi. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya masuk ke neraca. Sebelum ke rumus, kita harus mengetahui dahulu apa sih neraca itu. Neraca adalah bagian dari laporan keuangan dari entitas bisnis atau perusahaan yang mencatat informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham pada waktu tertentu. Fungsi neraca pada intinya untuk menaksir kesehatan keuangan perusahaan, meramalkan keadaan arus kas di masa depan, serta berfungsi untuk menganalisis likuiditas serta fleksibilitas keuangan perusahaan. Di sini saya menggunakan rumus if. Kenapa menggunakan rumus if? Karena untuk mengetahui hasilnya seimbang atau tidak seimbang. Sebelumnya sudah dijelaskan fungsi rumus if oleh rekan saya sebelumnya.
Langsung saja kita ke rumus. Sama dengan if nomor akun A6 lebih kecil 400. Artinya akun-akun sebelum pendapatan. Titik koma, debit neraca saldo disesuaikan G6, titik koma, 0, tutup kurung. Lalu enter, tarik ke bawah sampai ke 28. Langsung saja kita ke kredit. Rumusnya sama dengan if nomor akun A6 lebih kecil 400, titik koma, kredit saldo disesuaikan H6, titik koma, 0, tutup kurung. Lalu enter, tarik ke bawah sampai ke 28. Sekian, terima Sekian itu kasih. tadi tutorial yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kalimat yang kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.